Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu materi dari pembelajaran sosial emosional, yaitu penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional dalam modul ajar, aturan sinus dan kosinus. Yuk kita simak bersama. Sebelum kita lihat penerapan KSE dalam modul ajar, kita perlu tahu dulu nih KSE yang dikembangkan dan tujuannya. Nah, di sini ada 5 KSE yang ingin dikembangkan dan tujuannya. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri. Peserta didik diharapkan memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Lalu ada manajemen diri. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Lalu ada kesadaran sosial. Peserta didik diharapkan lebih peduli dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada keterampilan berelasi. Peserta didik diharapkan menunjukkan kemampuan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Peserta didik juga diharapkan menunjukkan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif dengan rekannya. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Sekarang kita masuk penerapan KSE dalam modul ajar. Di sini, di dalam modul ajar ini, kita menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada beberapa KSE. Yang pertama itu ada KSE kesadaran diri, itu guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Lalu untuk perwakilan peserta didik memimpin doa, itu juga masih ke dalam KSE kesadaran diri. Guru menanyakan kabar peserta didik dan mengecek kehadiran peserta didik, itu adalah KSE kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah guru melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran, itu KSE manajemen diri. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Di dalam pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran PBL, itu terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu orientasi masalah. Nah, KSE di dalam orientasi masalah ini yaitu di kegiatan guru meminta peserta didik untuk menganalisis informasi yang disajikan untuk membimbing peserta didik berpikir kritis. Nah, ini termasuk KSE manajemen diri. Masuk ke langkah yang kedua yaitu merorganisasi peserta didik. Di dalam langkah ini atau kegiatan ini, KSE yang diterapkan itu ada 2 di dalam satu kegiatan, yaitu guru memberikan waktu bagi setiap kelompok untuk membaca soal dan mulai berdiskusi strategi penyelesaiannya. Di sini terdapat KSE keterampilan berelasi dan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Di sini juga terdapat satu KSE yaitu kesadaran sosial, di mana kegiatannya adalah guru berkeliling ke setiap kelompok memberikan arahan dan mengajukan pertanyaan pemantik untuk mendorong pemikiran kritis. Untuk langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini ada beberapa KSE yang tersebar di setiap kegiatan. Untuk yang pertama yaitu guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan jawaban mereka di depan kelas termasuk KSE keterampilan berelasi. Lalu kelompok lain mengajukan pertanyaan untuk memberikan tanggapan, itu juga KSE keterampilan berelasi dan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu ada guru meminta kelompok lain dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk menjelaskan jawaban mereka di depan kelas dan melakukan tanya jawab dengan kelompok lainnya. Sama seperti sebelumnya, itu merupakan KSE keterampilan berelasi dan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini juga ada beberapa KSE. Yang pertama yaitu guru meminta semua peserta didik untuk saling melakukan apresiasi terhadap peserta didik atau kelompok yang telah sukarela mempresentasikan hasil diskusi dan peserta didik yang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. KSE-nya adalah kesadaran sosial. Lalu ada masing-masing kelompok memberikan evaluasi diri tentang bagaimana mereka bekerja dalam tim. Itu adalah KSE kesadaran diri.
Kita masuk ke kegiatan terakhir dalam pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Di sini juga ada beberapa KSE. Yang pertama adalah guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan dari materi aturan sinus dan kosinus berdasarkan hasil diskusi. Ini adalah KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu guru memberikan motivasi tentang pentingnya aturan sinus dan kosinus dalam kehidupan nyata adalah KSE kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam termasuk KSE kesadaran diri. Sekarang kita masuk ke penilaian KSE atau kompetensi sosial emosional bagi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk menilai KSE yang ada di dalam peserta didik, itu dapat digunakan instrumen penilaian sikap dengan teknik penilaian non-tes dan jenis penilaian observasi di kelas secara langsung. Nah, di sini ada tabel penilaian sikap yang dapat digunakan guru untuk menilai KSE yang dimiliki oleh peserta didik dengan 3 aspek yang dinilai, yaitu gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Di mana persebaran KSE-nya, yaitu gotong royong ini dapat kita lihat untuk KSE-nya adalah kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Untuk mandiri, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri. Dan yang terakhir itu bernalar kritis, itu KSE-nya adalah manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, guru bisa menggunakan tabel penilaian sikap ini dan bisa digunakan juga tabel indikatornya untuk menilai peserta didik apakah dia sudah mencapai KSE yang diinginkan atau belum. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu rekan-rekan guru dalam menentukan KSE dan menilai KSE yang ada di dalam diri peserta didik pada saat pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.